Kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasal 21 mulai ayat yang ke-34, 35 dan 36. Kita hari ini belajar, Saudara, karena apa? Ini peringatan Tuhan pada waktu Tuhan Yesus sebentar lagi dia harus pulang ke surga. Tuhan khusus pesan ini, dan Tuhan sangat mengasihi jemaat di sini, Saudara. Maka dari itu, selama saudara mendengarkan firman, saudara berdoa. Minta penerangan pengertian dari Tuhan Roh Kudus, supaya setiap pribadi ngerti maunya Tuhan itu apa di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Soalnya apa, saudara? Soalnya kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan selanjutnya. Dan setiap pribadi itu bertanggung jawab sendiri-sendiri sama Tuhan. Dan setiap pribadi punya kelemahan, punya kelebihan yang orang lain belum tentu punya. Maka dari itu kita harus benar-benar perhatikan. Dan kedua, di sini hampir sebagian besar anak muda, ya toh. Dan orang yang tua-tua juga. Ternyata, saudara, setelah saya alami selama berapa puluh tahun, jadi sekarang umur saya sudah 66, dan sejak umur 12 ketemu Tuhan dan dididik Tuhan secara pribadi, ternyata tambah tua, tambah susah, saudara. Sebab sudah karaten. Nah ini yang repot ini. Karena apa? Karena kita tidak nyadari bahwa polusi yang di luar ini mempengaruhi kita. Susah. Makanya anak-anak muda ini harus benar-benar belajar. Karena apa? Karena orang muda itu tidak bisa, saudara. Dikasih tahu, ya tahu, ngerti ya ngerti. Tapi kalau belum ngalami, belum percaya, belum puas, belum percaya. Tidak percaya. Karena apa? Kalau sudah ngalami, terus nanti ngalami gepeng baru, oh iya, habis kadung gepeng. Tapi oh iyanya ketinggalan. Tapi itu luar biasa. Karena Tuhan sudah berkata, toh, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Apabila jatuh, tidak geletak toh. Nah, yang penting kan itu toh. Yang penting itu geletak atau jatuhnya. Yang penting tidak geletak. Nah, cuma sekarang tergantung kamu mau jatuh sedikit atau jatuhnya berkali-kali. Nah, kalau ditanya mesti sedikit. Nah, tapi kenyataannya banyak sekali. Cuma lumayan orang muda kalau asal benar-benar loh ya, ini karena saya alami. Lumayan orang muda jatuh bangun banyak kali, hampir tiap hari lah. Lumayan daripada orang tua, sebab anak muda jatuh 10 kali masih bisa bangun. Kalau orang yang sudah setengah umur naik, jatuh sekali, gepeng. Bangunnya ini susah. Bangunnya susah. Karena apa, saudara? Masalahnya banyak. Jadi tulangnya sudah keropos, otot-ototnya sudah kurang, ya dah. Nah, tapi semangat gede. Nah, ini yang susah. Jadi tenaganya sudah habis. Maka dari itu kita belajar. Loh, saya senengnya apa? Rasain. Sebab kita kadang-kadang sampai saya tuh kadang-kadang tanya sama Tuhan begini, Tuhan aku ini kok
seolah-olah kurang punya belas kasihan ya Tuhan. Lalu saya tanya, ada enggak sih Tuhan ayat yang mengatakan bahwa kalau engkau lihat itu loh, kadang-kadang engkau rasain lu. Ternyata ada itu. Tuhan ya gitu ternyata. Aku bilang, Tuhan aku ini, loh enggak, itu mataku ya gitu. Kenapa aku biarkan orang-orang itu jatuh tapi enggak geledah? Karena kalau enggak ngerasain, enggak sadar, degilnya itu luar biasa, dableknya itu manusia ini. Maka dari itu ingat pesan-pesan Tuhan Yesus di dalam Lukas Pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini peringatan Tuhan, saudara. Mengapa Tuhan khusus memperingatkan tentang hal ini? Karena saudara dan saya tidak pernah menyadari bahwa ini jerat yang paling mengerikan. Dari muda sampai tua, dari hamba Tuhan yang orang mulai bertobat sampai menjadi hamba Tuhan yang ngetop sekalipun, akhirnya jatuhnya karena tidak menyadari. Kenapa saudara? Kenapa tidak sadar? Karena orang pertama kali bertobat itu urusan jasmani atau urusan rohani. Biasanya orang itu bertobat cari Tuhan Yesus kalau dia diberkati atau rohaninya sudah mengenal firman lalu menjadi percaya, atau karena penderitaan, karena sakit, karena kekurangan, karena masalah, lalu cari Yesus. Masalah toh? Sakit toh? Kekurangan toh? Ya toh? Itu perkara jasmani apa rohani? Jasmani. Nah, saudara dan saya mengenal Yesus dimulai dari jasmani. Tetapi saudara dan saya harus sadar bahwa Tuhan mau membawa saudara dari dunia ini ke surga. Dari roh jasmani pergi ke rohani. Nah, untuk berjalan dari jasmani ke rohani ini membutuhkan proses peralihan, saudara. Lah ini yang susah. Karena apa? Selama kita hidup di dalam dunia, perkara-perkara jasmani adalah yang paling dominan di dalam hidup kita. Betul lah? Kita kerap kali kita punya rencana, kita punya keinginan dulu atau berdoa dulu. Ingin dulu baru sembahyang. Ya toh? Kita berani, Tuhan kehendakmu jadi. Nah, itu berani setelah ngomong seluruhnya. Aku ingin gini. Tapi karena tahu kalau itu belum tentu Tuhan senang, ditambahi. Biar kehendakmu yang jadi. Ya dah? Ya itu pintere kamu. Habis itu dilandasi dengan rohani. Bukankah Tuhan Yesus sembahyang juga begitu? Ya dah? Kalau boleh cawan ini lewat, tapi kehendakmu yang jadi. Loh, doa Tuhan Yesus itu benar saudara, tapi motivasi hatinya beda. Kalau doa Tuhan Yesus itu motivasi hatinya karena dia
memang menghadapi keadaan, tertekan keadaan yang begitu menakutkan. Dan secara jiwani dia ngomong jujur di depan bapaknya. Tapi kalau saudara enggak, saudara berdoa begitu karena keinginanmu. Ya dah? Karena kesenanganmu. Karena kamu kepingin memuaskan hatimu. Lah beda. Makanya kerap kali saudara sebelum bertobat, lalu mengalami masalah bertobat, imanmu gede enggak? Kamu bertobat, lalu hamba Tuhan bilang, tinggal percaya saja, kamu pasti sembuh. Tapi setelah sekarang baca firman banyak, kenal Tuhan banyak, sakit, sembuh enggak? Iman sembuh enggak? Enggak dah. Kenapa? Karena imanmu menjadi mengkerut, kecil. Justru karena apa? Karena mengerti firman. Kerap kali justru mengerti firman, imannya jadi mengkerut. Aneh, aku bilang, loh kok aneh sih Tuhan? Iya itu, inilah. Makanya Tuhan berkata, apakah nanti kalau aku datang kembali, aku dapati iman di bumi? Karena apa? Rontok. Mengapa rontok? Karena mereka mengabdi bukan kepada Tuhan, tetapi kepada pengetahuannya sendiri. Padahal pengetahuan yang kita punya, pengertian yang kita punya, itu hasil daripada kita makan buah pohon pengetahuan. Asalnya dari Tuhan. Sehingga Allah pada waktu lihat Adam dan Hawa makan buah pohon itu, Allah berbicara. Mereka manusia sudah seperti kita. Justru ini yang menyebabkan saudara dan saya kehilangan pegangan kepada Tuhan. Karena kamu dan saya gampang sekali berpegang pada pengertianmu sendiri. Engkau dan saya baca Alkitab, tapi engkau mengerti dengan pengertianmu sendiri. Ini contohnya saja. Beberapa hari yang lalu kan hamba Tuhan Darul datang lah, yang serbuk emas itu toh. Ya dah? Jujur, ayo jujur. Kamu datang mau cari Tuhan atau mau lihat masih? Ayo jujur. Hah? Mau kepingin lihat itu? Lihat mujizat itu? Saudara, itu sudah menceng. Hatimu menceng. Saya tadi sebentar di sini doa di puji-pujian saya sampai nangis, saudara saya di situ. Tuhan berkata apa? Kamu merasakan toh? Kamu merasakan toh? Aku bilang, tahu aku tahu perasaanmu. Aku mengasihi anak-anakku di sini. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa mulai jalannya, mulai tujuannya, mulai pikirannya tidak tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada berkat-berkat, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa Tuhan. Ngerti saudara? Maka dari itu Tuhan pesan kepada kita, jagalah hatimu, jangan syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Mengapa saudara? Karena pada waktu kita di dalam keadaan yang kekurangan, di dalam keadaan yang terjepit, di dalam keadaan yang penderitaan, hati kita tertuju kepada Tuhan. Iya toh? Doamu lebih hebat toh kalau kamu sengsara toh? Kalau kamu keberkatan, doanya tambah banyak atau tambah sedikit? Ayo. Maka dari itu kita harus kembali. Saya dididik Tuhan dari kecil itu sampai saya umur 45. Baru Tuhan mengatakan, sekarang lepaskan semua, turut aku.
Mengapa aku tidak langsung dari kecil umur 12 langsung naik tinggi, lalu diberkati dalam hal rohani dan jasmani, lalu berkelimpahan. Saya terus terang jujur saudara, saya protes terus. Oh, aku ini ikut engkau, aku ini gini, tapi kau malah tidak mau berkati. Tuhan berkata, kamu baca Alkitab enggak? Baca, yang lain diberkati kok. Baca, Daud juga persis kamu. Ngomel terus gara-gara lihat orang lain diberkati, kamu dia enggak. Tapi apa Alkitab berkata? Hampir-hampir aku tergelincir. Makanya saya selalu ngomong saudara, ikut Yesus itu ngeri-ngeri sedep tenan. Waduh, ngeri tenan. Jadi kerap kali itu kepengennya pinggir jurang. Hampir, tapi masih lumayan. Cuma nyaris. Tapi belum sampai kecemplung ya, lumayan lah. Dan itu berkali-kali saudara. Saya alami sendiri, makanya saya bilang, waduh Tuhan. Nah, lalu kita kerap kali saudara tidak sadar. Kenapa Tuhan mengatakan jaga hatimu terhadap kepentingan Tuhan? Jangan syarat, hati-hati. Sebab apa? Sebab pada waktu kita diberikan, selama diberikan oleh Tuhan berkat dan kesehatan pas-pasan, hati kita, pikiran kita terus mepet terus oleh Tuhan. Sebabnya apa? Tidak mepet, pas. Baru dipakai habis. Kurang datang lagi minta lagi, ya toh? Kurang datang lagi, betul enggak? Nah, bedanya sama kalau saudara itu langsung bertobat terus diberkati, minta berkat, diberkati banyak. Rohaninya belum kuat. Satu. Jatuhnya kenapa? Hatimu syarat akan kepentingan duniawi. Kenapa? Nah, pesta pora akhirnya kenapa? Contohnya sini, contohnya aja. Ini anak-anak ini. Kalau mama papa kamu dikasih uang jajan pas-pasan, ya dah. Kira-kira yang perempuan ini beli Lepen Step harganya berapa? Ayo berapa? Paling 5 ribuan dah. Betul enggak? 5 ribuan dah. Tapi kalau jajannya nanti tambah, beli yang berapa? Ayo, naik enggak? Beli yang 25. Kalau jajannya tambah gede, 50. Terus tambah gede lagi, waterproof. Nggak mesti. Ayo jujur, betul enggak? Sebab apa? Sebab lihat yang lain. Loh kenapa kok enggak hilang-hilang? Kok aku punya kok hilangnya? Loh mahal kok. Lah ya lah. Kepengen yang enggak hilang-hilang loh. Nah, itu sadar enggak sadar, hatimu sudah mulai syarat. Nah, saudara. Dan itu yang menyebabkan saudara dan saya tidak akan tahan berdiri di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Kepekaanmu jadi kurang, kamu menjadi tidak peka lagi, pengertianmu tentang Tuhan, pengenalanmu tentang Tuhan menjadi kurang. Tidak bisa maju. Karena apa? Karena memang aneh. Ada satu hal di surga itu tidak ada saudara. Nah, aku sampai gini, kok aneh sih Tuhan. Kalau Tuhan bilang, kalau engkau diberkati ngucap syukur, itu biasa, betul? Di surga, malaikat-malaikat dan orang-orang yang sudah mati semua itu menghadap Tuhan. Setiap kali ketemu Tuhan, setiap kali menghadap Bapa, setiap kali ketemu Tuhan Yesus, semua tidak ada yang tidak mengucap syukur, tidak menyembah, tidak mengagungkan, tidak memuji. Kenapa? Melihat kemuliaan Tuhan yang tidak bisa diukur. Jadi muji. Jadi Tuhan itu biasa. Bapak di surga lihat gitu, itu biasa. Nah, ada hal yang tidak biasa, yang itu yang menggetarkan hatinya Tuhan itu apa?
Ya kamu ini di dunia ini loh saudara. Kamu di dunia, ya loh. Kalau kamu diberkati ngucap syukur itu sama di surga. Sama. Tapi ada hal yang istimewa di dalam dunia ini yang Bapak itu sampai hati ini tidak tahan. Apa? Di dalam penderitaanmu kamu mengucap syukur dan menyembah Bapak. Itu yang menggetarkan hatinya Bapak. Ngerti saudara? Dan kalau hati Bapak tergetar, seluruh surga senyap, sunyi senyap. Kenapa? Karena mereka tahu Bapak segera bertindak karena dia tidak tahan melihat pengucapan syukur dan penyembahan anaknya yang menderita. Sampai saya tanya kepada Tuhan begini, kok aneh sih Tuhan? Alkitab mengatakan engkau tidak senang orang-orang itu menderita. Tapi kenapa? Tuhan berkata, kok malah menderita ngucap syukur kok malah? Kamu tahu, setiap kali kamu melakukan itu, aku teringat anakku Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib, dan aku tidak akan tahan lagi. Saudara tahu? Dan setiap kali Bapak ingat, dia melihat Yesus di dalam diri kamu, hatinya langsung bertindak. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari, jangan gerutu kalau engkau di dalam pencobaan. Jangan kamu menanyakan mengapa. Karena saudara tidak ngerti. Justru karena Tuhan membiarkan hal itu terjadi supaya engkau dan saya mengalami kuasa Allah. Supaya perkara-perkara ajaib yang Allah ingin lakukan, kamu menikmati. Supaya kamu lebih mengenal akan Allah. Karena nanti di surga itu tidak ada saudara. Penderitaan tidak ada. Tidak ada dicari di sana, tidak ada itu. Tidak ada penderitaan. Yang ada itu di dalam dunia, betul tak? Makanya Yesus berkata apa? Di dalam dunia kamu menderita, tapi percayalah, aku sudah mengalahkan isi dunia. Maka dari itu kita harus menyadari benar-benar akan kata-kata Tuhan ini. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Nah, berjaga-jagalah. Lalu bagaimana caranya Tuhan? Bagaimana kita sih mau berjaga-jaga, betul enggak? Mau toh? Mau toh? Mau, tapi bagaimana caranya? Ingat, saudara, kalau kamu mau berjaga-jaga, pakai caramu sendiri, metodemu sendiri, jalanmu sendiri, berdasarkan pengalamanmu sendiri yang lama, kamu pasti gagal. Karena apa? Karena musuh saudara dan saya itu tidak kelihatan, roh setan. Dia tidak kelihatan saudara. Dan dia masuknya, dan dia mulai menyerang saudara selalu melalui keinginan-keinginan saudara, pikiran. Keinginan melihat orang lain, ya toh? Nah, coba asal kamu pakai motor. Aku dulu ngalami saudara, punya motor, skuter, dipakai orang 5. Jadi saya istri anak 3, ya toh? Lah, kira-kira kalau punya motor, punya skuter 1 dipakai orang 5 itu, terus ada orang pakai mobil, biarpun butut lah. Kepengen mobil enggak? Pengen dah. Nah, kalau kepengen terus terang, terus saudara berdoa enggak? Ya doa mesti. Kamu untuk kasih Tuhan, betul tak? Nah,
Tapi saudara tahu, itu sama dengan berjaga-jaga, ingin, lalu berdoa, ingin. Tidak sampai-sampai saudara. Aku ngalami, tidak sampai-sampai. Oh, lah make skuter itu, orang 5 itu dari tahun 71 sampai 75. Berapa? 4 tahun. Tidak sampai-sampai saudara. Kenapa tidak sampai? Karena apa? Karena ya itu, salahnya di mana? Salah saya kepengen sembahyang, kepengen ngotot terus. Tidak sampai-sampai saudara. Karena apa? Karena Tuhan mau ngajar kamu. Tidak caranya begitu. Tuhan mesti mau turun nuruti terus. Nah, saya dasarnya pengalaman. Akhirnya sarana sembahyang tidak dapat, ya sudah. Lalu saya bilang gini, Tuhan, Engkau itu baik. Engkau baik, ngerti. Engkau itu tahulah, aku gini ini. Ya tidak apa-apa, ya wes. Nah, dari situ lalu saya bisa menikmati saudara. Sampai Iin itu pada waktu kecil itu ngomong gini, Papa, kita takut Pak ditangkap polisi. Oh, motor 1 kok dinaik orang 5. Sebab 2 di depan saya, terus tengah ada lagi 1, terus istri saya. Jadi duduknya mesti diatur. Jadi anak 2 ini, Iin sama Denny ini yang salah ada polisi itu mau duduk. Dan supaya aku bilang enggak usah takut, enggak ditangkep. Loh, takut Pak. Coba kalau enggak percaya, ayo kamu berdiri. Terus pas ada jaga polisi di stopan, saya malah lewat di depan dia. Sengaja tak pepet, tak deketin. Polisi ini lihat gini terus. Manggut, dia ketawa, bingung dia. Lawang skuter siji kok orang 5 kok. Kok ya saya ya mesam-mesem loh. Bayangin saudara. Lalu dua-dua bilang, kok enggak polisi enggak bakal marah. Kalau Tuhan mengizinkan kamu menanggung ini. Sampai pada waktunya Tuhan berikan. Ngerti saudara? Nah, setelah hati saya, pikiran saya sampai ke situ, mengucap syukur dengan apa? Lumayanlah punya skuter timbang jalan. Lah ya enggak? Ya lumayan toh ya. Di situ ternyata Tuhan baru kletek dapat mobil saya. Ngerti? Nah, caranya dapat bukan langsung saya, melalui kakak istri saya. Loh. Dia beli mobil baru, Subaru pada waktu itu tahun 75. Baru beli, dipakai berapa 1-2 bulan, bosan. Terus tawar ke adik istri saya, ya beneran toh ya. Mau. Justru saatnya sudah tidak mengharapkan, justru datang. Karena Alkitab bilang apa? Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, timbul dalam pikiranmu, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, ini gampang apa susah? Nah, contohnya kamu mau berjaga-jaga, sudah timbul keinginan apa belum? Sudah, bisa apa enggak? Tak bisa, gagal. Kenapa? Sudah timbul dulu. Kekuatanmu, pakai kekuatan tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Saya jujur ngalami dari 12 sampai 45 itu berapa puluh tahun? 33 tahun jatuh, bangun, jungkir, balik, tidak karuan. Makanya saya punya pengalaman banyak itu karena apa? Tuhan bilang, aku sampai bilang gini, Tuhan, Engkau ini kok bikin aku kok jungkir balik? Supaya pengalaman. Supaya kamu bisa ngerti orang lain. Bukan pengalaman supaya bangga, enggak. Supaya kamu bisa mengerti orang lain. Jadi rendah hati, enggak ngakimi, enggak nyalahkan.
Karena kamu tahu rasanya kayak apa, kayak gitu itu. Frustrasi, saudara. Jungkir balik kayak begitu, kenapa? Duh, kok gak bisa mengerti, kok susah sih Tuhan. Karena Tuhan berkata apa? Pikiranku bukan pikiranmu. Cara Tuhan berpikir, ini saudara harus kenali. Alkitab memang ngomong gitu, kalau kamu gak mau ya gak bisa. Oh udah. Karena kamu dan saya keluar dari mana? Keluar daripada kasih karunia. Semuanya itu anugerah. Saudara dan saya bisa sembahyang, kuat sembahyang, coba kuat sembahyang 1 jam, setengah jam, itu tidak mungkin. Kamu usahakan, kalau tidak percaya, kamu pulang bilang, aku mau sembahyang, kamu ngomong, aku mau sembahyang menghadap engkau 1 jam, nanti baru 5 menit, anis bodol.